Saya baru saja mendapatkan tugas mulia dari sang kaisar untuk mereview bumbu yang nanti akan dikonsumsi oleh sang selir. Apa itu? Ini dia, Imperial Concubine Chicken Herbal Soup dari Yeo Xian Hao. Nah, itu dia ya. Kita akan mereview bumbu ini. Anyway, welcome back with me, The Spice Guy, masih di episode review bumbu. Nah, jadi zaman dahulu kala, pada saat dinasti Tang di Cina kuno dulu, itu biasanya raja-raja tuh punya nyonya favorit, ya, atau mungkin maksudnya selir. Nah, ada satu yang paling terkenal katanya, namanya Yang Guifei. Nah, dia tuh suka banget sama menu makanan ini, jadi kayak sop ayam herbal. Nah, gitu ya, mungkin kurang lebih. Makanya kita akan mereview produk ini. Nah, jadi menu ini bisa dikonsumsi oleh siapapun, kamu nggak mesti jadi selir dulu setidaknya untuk zaman ini ya. Kalau zaman dulu mungkin kayaknya makanan ini spesial banget ya. Produk ini diproduksi oleh brand Yeo Xian Hao. Kebetulan beliau juga adalah seorang profesor yang menyatakan di sini ada tulisannya ya, regimen spesialis. Jadi maksud tuh kayak dia tuh merasa kalau semua tuh bisa disembuhkan dengan herbal, mungkin gitu ya, atau mencegah penyakit tanpa menggunakan obat-obatan ya. Jadi beliau percaya hal seperti itu, which is saya kasih jempol. Ya, brand ini memiliki beberapa varian bumbu yang lain, ya, seperti bakute. Dan yang di tangan saya kebetulannya adalah Imperial Concubine Chicken Soup. Dan harganya ini waktu saya beli di Malaysia kurang lebih sekitar 6,8 ringgit Malaysia atau sekitar Rp30.000. Untuk berat sekitar 30 gram dan bisa masak untuk 1 kilogram ayam. Lumayan lah ya. Sekarang saya akan mereview dari sisi desainnya. Jujur kalau menurut desain, menurut saya ya oke lah ya. Bagus, serius, terus ada foto makanannya walaupun ke crop. Jadi saya mengira gitu ya kalau ini adalah potongan ayam paha. Terus di sini ada rempah-rempahnya. Cukup menarik sih ya fotonya ya. Kayak ini desain bagian depan dan dia udah ada apa namanya V-cut ya, jadi bisa dibuka dengan gampang, nggak perlu gunting, dan dia juga udah ada bolongan seperti ini kalau misalkan pajangan di supermarket bisa yang masuk seperti ini dan juga yang berdiri. Terus sekarang kita akan lihat di bagian belakangnya ini. Di sini kan bahasa Mandarin, tapi kebetulan dia sudah ada bahasa Inggris dan bahasa Malaysianya. Oke, good, bagus. Kita akan bahas dari sisi nutrition fact dulu ya. Di sini nutrition fact saya rasa standar ya, nggak ada yang gimana-gimana. So, kita skip karena gulanya juga cuma 0,6. Lalu dari sisi cooking instruction juga menurut saya cukup jelas, ada 3 bahasa, Mandarin, Inggris, dan juga Malaysia. Dan bahan-bahan di sini juga jelas. Nah, kita akan sedikit bahas mengenai sertifikasi. Di sini dia sudah ada HACCP, lalu sudah ada GMP, dan juga sudah ada MESTI. Nah, MESTI ini adalah makanan selamat tanggung jawab industri. Jadi mungkin ya kurang lebih mirip-mirip sama GMP, HACCP, dan BPOM. Tapi kalau saya baca, jadi katanya kalau di Malaysia itu nggak bisa ngajuin sertifikat halal kalau belum punya MESTI, ya. Saya nggak tahu juga persis seperti apa regulasi di sana, tapi anyway kurang lebih begitu ya. Jadi dia udah punya MESTI, HACCP, dan juga GMP. Lalu geser sedikit, di sini ada tulisan pure vegetarian. Walaupun pas saya baca di ingredient, dia ada tulisannya vegetarian chicken seasoning powder, tapi udah jelas ya tulisannya vegetarian. Lalu ada juga halal Malaysia. Jadi aman ya, ini bumbu halal insya Allah, nggak seperti yang kemarin itu ya. Anyway, cek juga ya videonya ya, karena ini mirip-mirip sih pakai rempah-rempah dan herbal ala-ala Chinese gitu. Nah, untuk ingredients-nya di sini sudah jelas banget ya, tapi dia menggunakan bahasa Latin. Jadi menurut saya sih lebih bagus juga untuk menghindari kesalahan. Kadang kayak cumin itu jinten putih di bahasa Indonesia, tapi ya jadi kayak kesalahan gitulah. Mending mungkin pastinya ya pakai bahasa Latin itu aman. Nah, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, untuk vegetarian chicken seasoning powder, mungkin ya dia kayaknya sih pakai sejenis nutritional yeast sama beberapa jenis jamur yang dikombin lagi dengan beberapa rempah-rempah sehingga menghasilkan rasa yang mirip dengan kaldu ayam ya. Jadi dia di sini tetap vegetarian. Nah, di sini juga jelas ya, ini diproduksi di Penang, Malaysia, dan ternyata juga didistribusikan atau dijual di Taiwan. Di Indonesia sih kayaknya belum ada. Terus anyway saya suka aja ya, ini warna emas hitam, jadi kayak bener-bener suasana kerajaan Cina zaman dulu gitu.
Terus standar, dia udah ada barcode juga, udah ada expire. Di sini katanya bisa untuk 2-3 orang. Kayaknya mungkin bisa lebih ya, karena ini kan 1 kilo ayam. Kalau dipotong 4 aja, bisa untuk 4 atau mungkin untuk 8 orang. Di sini juga tertulis bahwa perusahaan ini berdiri dari 1980. Wow, lumayan lama ya. Nah, langsung aja sekarang saatnya kita masak. Tapi seperti biasa, sebelum kita masak, kita akan buka dulu dan kita timbang apakah klaimnya itu benar-benar 30 gram. Nah, ini dia. Oh, ini mirip ya kemarin seperti yang si baku teh itu. Jadi dia di dalam kertas seperti ini. Dan ada satu lagi yang tertinggal di sini. Ternyata ada ini dia. Ini harusnya adalah Ziziphus jujube. Cuman biasanya kan kalau jujube atau Chinese dates itu kan biasanya warnanya merah ya. Sebentar, saya ambilin biar kita bandingin. Nah, di sini saya sudah punya jujube atau Chinese dates ya. Ini seperti ini. Tuh. Ini beda ya, ini yang merah, ini yang hitam seperti ini. Tapi saya jadi penasaran, kita coba buka ya. Ada apa ya, smoke flavornya lebih kuat ya. Ini enggak. Kayaknya saya icip-icip dikit boleh ya. Rasanya kurang lebih mirip, tapi ini mungkin teknik pengeringannya dengan asap. Nah, sekarang akan kita timbang. Apakah bumbunya benar-benar 30 gram? Kita ambil dulu timbangannya. Kita timbang sekarang. Wah, kurang. Nggak nyampe 30 gram. Tapi apakah mungkin maksudnya dia sama buah ini? Kita coba. Nah, kalau sama ini benar 30 gram. Jadi mungkin asumsinya adalah total gabungan. Tapi kalau gini benar. Tapi kalau cuman bumbunya aja, dia nggak nyampe 30 gram. Cuman 25,9. Ya, kurang lebih lah ya. Oh ya, saya sedikit mau komentar. Saya ngerasa pilihan jujubanya ini, atau jujube ini bener-bener bisa kelihatan ini premium banget ya. Halus, bersih, nggak ada bopeng. Ini begini karena barusan tadi saya coba. Jadi menurut saya ini emang kelihatan ya premium banget. Oke, sekarang saatnya kita masak. Oke, semua bahan udah di depan saya. Kita baca ya. Preparasinya itu kita butuh bumbu yang tadi sudah kita buka. Lalu 1 kilo ayam, 2 bawang putih, sama 3 jamur kering. Nah, ini teman-teman saya sudah punya nih jamur kering seperti ini. Ini kering. Kebetulan udah saya rendam sebelumnya. Dia jadinya seperti ini. Ya, tuh. Udah begini nih, direndam ya. Mungkin nanti pasti kita potong-potong ya. Terus cara masaknya itu pertama didihkan air. Oke, kita didihkan air nih ya. Lalu kita masukkan air ya. Sambil menunggu mendidih, nanti akan kita masukkan dagingnya ya. Daging, mushroom, dan garlic. Ini kalau sudah mendidih. Oke, tapi... Oh, ayamnya belum dipotong. Ini kita potong aja dulu kali ya. Sebentar. Ayamnya sudah saya potong dan kebetulan airnya juga sudah mendidih. Sekarang akan kita masukkan. Oke, ini posisi ayam terbang namanya. Kita masukkan. Lalu di sini dia minta untuk dimasukkan jamurnya. Nah, kita masukkan jamurnya. Ini jamur yang sudah direndam, tapi dia tidak menyebutkan ya harus pakai jamur jenis apa. Jadi ya udah, karena kita adanya yang besar ini, kita masukkan aja. Selanjutnya dia minta masukkan bawang putih. Di sini dia minta 2 tapi tidak dikupas. Jadi sama kulitnya seperti ini. Kita masukkan. Oke, lalu bumbunya kita masukkan. Kita aduk. Nggak ditulis ya di sini ya berapa lama ya rebusnya ya. Jadi kita asumsikan mungkin 30 menit ya, karena ini ayam negeri bukan ayam kampung. Jadi kayaknya 30 menit sih harusnya cukup. Kita tutup dan nanti kalau sudah matang baru dia minta dimasukkan garamnya terakhir. Oke. Sudah setengah jam, sekarang saatnya kita masukkan garamnya. Lalu kita aduk kembali. Ini kita tutup. Lalu kita tunggu mungkin kurang lebih sekitar 10 menit, habis itu kita sajikan. Dan seperti biasa, kita akan panggil The Mystery Girl. Parah. Gimana, Mystery Girl? Rasanya gimana? Apakah kira-kira cocok untuk dikonsumsi oleh selir raja? Oke.
Oke, apa yang bikin dia spesial? Ini kaldunya umami banget sih. Oke. Ini pakai kaldu nggak tadi? Enggak sih, ini karena kayak dari jamurnya. Oh, dari jamurnya ya? Dari jamurnya sih berasa umami banget ya. Parah, enak banget. Really? Iya. Oke. Untuk saya sih suka ya. Mhm. Nggak no comment lah. Ini mah udah kayaknya kalau saya boleh langsung ngasih rate nggak? Boleh? Oh, Berapa? boleh. Ini 9/10 sih. Oh. Karena saya suka sama rasanya. Oke, Mystery Girl satu lagi. Sama, udah 9/10. Ini enak banget. Oke. Saya jadi penasaran kalau gitu. Oke, thank you, Mystery Girl. Saatnya saya mencoba sebagai koki dari Raja. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Jujur saya jadi penasaran banget karena para Mystery Girl bilang ini ratingnya 9/10. Saya jadi penasaran, langsung aja kita cobain. Kita pindahin dulu ya. Terus ini ayamnya mungkin ya udahlah ini karena satu ekor ya. Jadi saya ambil seperti ini, saya pindahin. Oh, oke. Kita coba dari kuahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Umaminya benar-benar keluar banget. Tapi menurut saya, umaminya itu keluar bukan karena rasa bumbunya, tapi karena jamur keringnya. Terus pemilihan jamur kering juga harus hati-hati ya, teman-teman. Kalau misalkan nanti mau masak, saya di sini pakainya shiitake. Shiitake itu punya somehow karakteristik aroma bau jengkol. Menurut saya ya. Tadi saya juga udah confirm ke para Mystery Girl, mereka juga pendapatnya sama. Jadi kalau teman-teman mau ganti dengan jamur yang lain, boleh. Cuma memang untuk jamur shiitake ini memang umaminya tuh kuat banget. Jadi balik lagi ke preferensi masing-masing ya. Kalau dari rasa bumbunya sendiri, jujur saya nggak ngerasa nggak ngerasa kuat banget gitu. Tapi ini enak banget sih. Mirip-mirip sedikit sama bakuteh. Tapi ini jauh lebih light, jauh lebih soft rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya soft, tapi jujur saya tidak bisa merasakan kehadiran bumbu-bumbu pada makanan ini. Mungkin memang karakteristiknya seperti itu, tapi kok tanya ini enak. Yes, cuman as spice guy, saya ngerasa spice-nya kurang nendang gitu loh. Tapi ya again ya, ini bisa dibilang ya berhasil karena emang enak rasanya. Nah, ini sekarang jamurnya ya. Wow. Terus sekarang si buahnya ini, jujubenya. Oke. Menurut saya ya, kalau bumbunya ini bisa ditambah di double gitu ya, mungkin akan lebih nendang lagi rasa bumbunya. Kalau rasa gurihnya udah no comment banget lah ya. Cocok nggak dimakan sama nasi? Menurut saya cocok. Jadi nasi putih, terus kuahnya itu disiram langsung ke nasinya terus dimakan. Mirip sama yang versi Mesir. Jadi kalau saya lagi sakit gitu ya, demam atau flu, suka dibikin ini sama ibu saya. Jadi ayam direbus, cuma rempah-rempahnya dia simple kayak kapulaga, cengkeh, kayu manis, nggak terlalu banyak. Rasanya soft, mirip seperti ini. Cuman kayaknya sih ini jauh lebih sehat ya, karena dia ada rempah-rempah yang itu bagus untuk kesehatan. Oke. Jadi ratingnya berapa? Kita hitung dulu. Jadi skornya adalah 8/10. Selamat buat Yeo Qian Hao karena produknya bagus, sehat. Dan ini saya merekomendasikan untuk dipakai atau dikonsumsi. Selamat sekali lagi. Jadi kritik dan saran untuk produk ini menurut saya adalah kayaknya nggak perlu ada yang dirubah sama sekali ya. Cuman kalau mungkin si bumbunya bisa ditambah lagi biar lebih berasa, itu bisa jadi opsi yang bagus menurut saya. Lalu sisanya oke, sama instruksi masaknya kayaknya perlu diperbaiki. Sisanya kayaknya udah oke banget. Ini produk berkualitas, bagus, bersih, pokoknya oke lah gitu ya. Jadi menurut saya ini produk cocok untuk dikonsumsi oleh selir Raja. Jadi nanti saya akan lapor sama Raja kalau produk ini boleh dikonsumsi. Kalau kalian tertarik untuk beli produk ini, kalian bisa langsung pergi ke Bandara Soekarno-Hatta, lalu pesan pesawat, pergi ke Malaysia, beli di sana di supermarket itu dijual bebas, karena di Indonesia sepertinya belum ada. Atau teman-teman juga bisa just tip ya ke Just Tip Malaysia atau Just Tip Singapura.
Untuk marketplace kayak Shopee internasional mungkin ada kayaknya, saya nggak tahu. Tapi kalau diperhatiin ini foto yang ada di sini, ini beda sama hasil akhirnya. Jadi di sini sekilas saya ngelihat dia tuh kayak ada bawang putih ditabur di atas. Dan kalau saya lihat juga resep-resep di internet untuk Imperial Concubine Chicken ini agak beda-beda ya. Ada yang pakai bahan-bahan yang memang di sini nggak ada. Oke, tapi as produk ini ya oke lah. Untuk Yeoxian Hao, kalau mau kirimin produk yang lain untuk saya tes dan saya review, boleh banget. Nanti kontak aja ya, emailnya The Spice Guy, kirimin. Mungkin segitu saja. Jangan lupa komen, like, share, tombol lonceng, subscribe. Semua hal positif yang bisa kalian lakukan untuk membantu agar The Spice Guy bisa bikin video review terus. Thank you, sampai ketemu di episode review selanjutnya.